Sejak beberapa tahun lalu, PT Nabila Presindo telah membentuk dana untuk persiapan pengembangan usaha pada masa datang. Dana tersebut diinvestasikan dalam saham biasa dan tanah, seperti nampak pada WPS 1 tahun lalu. Sebagai rencana pengembangan usaha telah dilakukan pada 2003 berupa pembangunan gedung dan pembelian mesin high-speed rotary press. Untuk menutup bagian biaya ekspansi, maka tanah dan gedung yang baru dibangun dijual kepada PT Multi Asuransi seharga Rp530.500.000. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp125.000 diterima tunai, sisanya berupa pembebasan kewajiban kepada PT Bangun Jaya. Untuk itu, tagihan dari PT Bangun Jaya didebit ke rekening investasi. Tanah dan gedung kemudian disewa kembali dari PT Multi Asuransi berdasarkan kontrak sewa 40 tahun dari tanggal 1 Juli 2003. Cuplikan dari perjanjian sewa dilampirkan pada surat konfirmasi yang disiapkan pada WPE 4. Dalam perjanjian terkandung beban bunga sebesar 14%. Tarif bunga ini lebih rendah dari tarif bunga pinjaman yang biasa dilakukan PT Nabila sekarang ini sebesar 15% seperti nampak pada daftar 1/2. Pada bulan Maret 2003, PT Nabila Presindo memesan peralatan foto dan mesin offset dari Jerman yang akan dikirim tahun 2004. Harga mesin tersebut adalah Rp262.500.000. Untuk menjamin agar tidak terjadi kenaikan harga karena perubahan kurs euro, PT Nabila Presindo membeli sejumlah euro dengan kurs €496,03. Dana tersebut disimpan di Bank of Berlin, Jerman, dan akan dicairkan berikut bunganya setelah mesin-mesin dikirim. Konfirmasi dari Bank Ekspor Impor, Jakarta, koresponden dari Bank of Berlin, Jerman. Diarsipkan dalam WPE 3 pada tanggal 31 Desember 2003. Kurs euro adalah €540,20. Pada tanggal 31 Desember 2003, pukul 13 WIB, didatangi Bapak Andri Kusworo. Anda melakukan pemeriksaan atas safety deposit box PT Nabila Presindo di Bank Amanah. Hasil pemeriksaan yang Anda catat adalah sebagai berikut. 1. Saham PT Gudang Garam. Sertifikat nomor 143.600 lembar. Sertifikat nomor 144.400 lembar. 2. Saham PT Telkom. Sertifikat 621.800 lembar. Oke, sekarang kita masuk ke audit investment, yaitu WPS 1, PT Gudang Garam, 1000 lembar saham, dengan satu lembar sahamnya adalah senilai Rp32.312,5. Untuk saldo pada tahun 31 Desember 2002 yaitu masih sama saja, yaitu Rp32.312.500. Dan pada saldo 31 Desember 2003 sama saja karena tidak ada perubahan atau penambahan. Dan ini bisa dilihat dari WPS 1 tahun sebelumnya. Dan PT Telkom memiliki 800 lembar saham dengan jumlah per lembar sahamnya adalah Rp62.656,25 dengan nominal Rp50.125, sama seperti tahun sebelumnya.
Dan di tahun berikut, tahun 31 Desember 2003, sama saja karena tidak ada penambahan atau pengurangan. Untuk tanah 4 kalpring di Jalan Asahan nomor 18-19 Jakarta pada tanggal 31 Desember 2002 memiliki jumlah 106.787.500.000 dan mengalami pengurangan dikarenakan PT Nabila Persindo berencana mengganggu usaha pada 2003 membangun gudang pembelian mesin khas PT Notes untuk menutup sebagian biaya ekspedisi, maka tanah dan gedung yang baru dijual kepada PT Asuransi. Jadi nilai investasi untuk Akira adalah 0 untuk tanah. Jadi totalnya adalah 82.437.500. Dia masuk ke trial balance 1. Sekarang kita masuk ke investment saving. Investment saving pada tahun 2003 pada bulan Maret 2003 PT Nabila Presindo memesan peralatan foto dan mesin set dari Jerman yang akan dikirim tahun 2004. Harga mesin tersebut adalah 262.500. Jadi, PT Nabila Presindo sudah menyiapkan dana cadangan untuk investasi ketika ingin membeli peralatan tersebut. Jadi pada tahun 2003 terdapat penambahan investasi yaitu 262.500 juta. Sekarang kita masuk ke pendapatan investasi. Pendapatan investasi bisa kita lihat dari General Journal Investment Income. Bisa kita lihat 750 adalah sewa tanah, dividen PT Gudang Garam 100 lembar, per lembarnya adalah 875 rupiah. Dividen Gudang Garam memiliki banyak 1, 2, 3, dan 4, dan PT Telkom 1, 2, 3, 4. Jadi bisa kita tulis seperti demikian. PT Gudang Garam 3.500.000, PT Telkom 3.600.000, sewa tanah 750, jadi totalnya 7.850. Oke, baik, sekarang kita masuk ke WP E2, yaitu pemeriksaan surat berharga fisik. Hasil inspeksi surat berharga yang disimpan dalam peti besi tempat penyimpanan surat berharga, itu safety box, pada Bank Amanah adalah sebagai berikut. Saham PT Gudang Garam, sertifikat 1043 600 lembar, 1044 400 lembar, jadi jumlahnya adalah 1000 lembar. Saham PT Telkom, sertifikat 6021 adalah 800 lembar. Surat berharga tersebut di atas telah diperiksa di hadapan kami dan telah dikembalikan kepada kami seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2003 pukul 13 WIB. Itu bisa kita lihat keterangannya di sini. Pada tanggal 30 Desember pukul 13 dikembalikan. Didampingi Bapak Andri Kusworo, Anda melakukan pemeriksaan atas safety box.
PT Nabila Persindo di Bank Amanah. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sama seperti yang di sini. Oke, sekarang kita masuk ke E3, yaitu deposito. Konversi rupiah per 31 Desember 2003 adalah 504,20 perak rupiah dikali dengan 529.200 euro. Menjadi hasilnya adalah 285.873.840 rupiah. 529.300 euro itu didapat dari 262.500, 26.500 juta dikali dibagi dengan 496,03 euro rupiah per euro. Artinya kita memiliki euro itu sebanyak 529.200 euro untuk mencapai hasil 262.500. Dan dikarenakan pada tanggal 31 Desember 2003 kurs euronya adalah 540,20 euro. Sekarang kita masuk ke konversi rupiah per 31 bulan 3 2003, yaitu pada saat kita membeli euro dikali dengan hasil yang 262.500, mendapatkan hasil 262.499.076. Dan kita selisihkan, yaitu menjadi 23.374,764 rupiah. Dan kenapa saya tidak menulis depositonya? Karena dia pencairannya ketika barangnya akan dikirim pada tahun 2004. Jadi kita mendapatkan keuntungan selisih kurs adalah 23 juta. Jadi kita tulis jurnal penyusunannya adalah investment saving pada investment income. Oke, sekarang kita masuk ke WP strip 5. Pembelian dan penjualan investasi. Pembangunan gedung dan pembelian mesin HI Speed 532.500. Uang tunai yang diterima adalah 125 juta. Itu kita dapat dari keterangan di sini. Bahwa dijual kepada PT PAS harga 532.500. Dari jumlah tersebut 125 juta diterima tunai. Sisanya berupa pembebasan kewajiban PT Bangun Jaya. Dan kita mendapat nominal 407.500 yang ditulis pada General Ledger Investment General, yaitu 407.500. Selanjutnya kita pada penjualan tanah dan gedung, itu terdapat pada penjualan tanah dan gedung JKM strip 54 dengan mengkredit 514.287.500. Di sini kita bisa tahu selisihnya bahwa harga jualnya 514.287.500 dikurang dengan 532.500 juta. Selisihnya adalah selisih rugi, yaitu sebesar 18.212.500 rupiah. Dan kita bisa nulis di JP-nya adalah giant loss from disposal of asset, dan kreditnya adalah deferred giant loss on sales plan assets.